Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 perbankan. Pada kesempatan kali ini kalian belajarnya melalui YouTube nanti ya. Di apa yang sudah Bapak share kemarin modul, nah ini akan dibahas di sini. Selanjutnya sebelum Bapak mulai pembelajarannya, nanti kalian komentar di bawah channel YouTube Bapak ini, nama, kelas, sama cita-cita kalian ya, untuk untuk absensi kalian. Lalu kalian screenshot bukti foto kalian mengikuti pembelajaran melalui live di YouTube ya. Baik adik-adik semuanya kelas 10 perbankan. Sebelum kita mulai materinya, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar Indonesia, semuanya seluruh dunia agar terbebas dari COVID-19, agar kita bisa kegiatan normal kembali. Oke, berdoa menurut percayanya masing-masing dimulai. Terima kasih. Kemarin kan sudah Bapak share nih materinya ya, berkaitan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kalian akan memahami keempat nih, bisa dilihat di sini ya di layar. Bisa kalian baca juga, ada 4 elemen yang harus kita pahami di teks laporan hasil observasi ini. Pertama, pengertian dan ciri-ciri. Kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Ketiga, struktur dan kebahasaan di teks laporan observasi. Dan keempat adalah penyusunan teks laporan hasil observasi ya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Nah, bisa kalian baca di sampingnya ya. Nah, menurut para pakar, para ahli, nah ini bentuk kesimpulan ya, bahwasanya teks laporan observasi itu apa sih gitu ya. Kalian sudah tahu wujudnya, cuman kadang kita susah untuk mendefinisikan. Nah, para ahli mendefinisikannya ini dari rangkuman ya, bahwasanya teks laporan hasil observasi itu adalah penjabaran secara umum ya. Apa sih penjabaran secara umum itu? Jadi yang dijabarkan, contoh misalnya kalian menjabarkan buku nih ya, mohon maaf. Nah, kalian misalnya menjabarkan tentang buku. Nah, menjabarkan tentang buku secara umum saja. Yang bisa kalian lihat apa nih? Ada cover ya. Terus ada halamannya. Ada berapa halaman nih? Ada misalnya ada 200 berapa nih ya, ada 223. Ini secara umum yang bisa kita lihat gitu ya, belum secara mendetail. Nah, itu yang disebut dengan penjabaran umum. Jadi kalian menjabarkannya secara umum saja di teks laporan observasi ini menurut para ahli. Lalu harus datanya itu yang disampaikan harus berdasarkan apa nih? Berdasarkan fakta ya. Datanya harus berdasarkan fakta di lapangan. Tidak boleh kita berdasarkan imajinasi. Contoh, misalnya imajinasi itu seperti apa? Contoh misalnya kalian membuat teks laporan observasi tentang bunga sakura di Jepang. Nah, kalian belum pernah ke Jepang.
kalian belum pernah ke Jepang misalnya ya, belum bisa observasi ke sana secara langsung, dan belum juga membaca tentang bunga sakura misalnya ya, berdasarkan imaji saja datanya ya, berhayal, oh kayaknya kayak gini, nah itu nggak boleh. Pak, tapi kita nggak bisa ke Jepang misalnya, boleh kalian menulis tentang bunga sakura observasinya, berarti kalian harus observasinya di mana? Di mana? Ya, di buku-buku bacaan yang berkaitan tentang teks bunga sakura, keterangan nanti dicantumkan. Lalu objek yang ditulisnya banyak itu ya, berkaitan tentang tingkah laku, keadaan, kondisi dan sebagainya, situasi. Lalu adik ada ciri-cirinya dari teks tersebut. Ciri-ciri itu apa? Nah benar, ciri-ciri itu adalah supaya kita mudah mengenali ini adalah teks laporan observasi. Contoh misalnya ibu kalian, untuk mengenali kalian tuh pasti kalian tuh ada ciri-cirinya. Tuh saking sudah sering melihat, sering bersama ibu kalian walaupun tanpa menganalisis juga kalian sudah tahu, oh itu ibu saya, atau ibunya, oh ini anak saya, karena sudah tahu ya, dari kecil sampai sekarang udah besar, udah terbiasa menganalisis kalian. Nah sama di teks LHO juga ada ciri-cirinya supaya kalian bisa mengenali. Kalau misalnya suatu saat dikasih pilihan sama guru misalnya, mana ini teks LHO yang mana, misalnya ada 2 teks, kalau kitanya sudah kenal mah ya pasti, oh ini teks LHO Pak. Nah jadi di soal dan sebagainya ada berapa? Nah ini ada ciri-cirinya, ada 8. Nah yang pertama bersifat objektif. Nah jadi sifat teksnya itu harus bersifat objektif, menyeluruh ya, tidak pandang sebelah, global dan universal, menyeluruh sama. Kalau objektif dilihat dari tulisannya, nah ketika kita menulis tuh kita nggak boleh menyembunyikan data. Contoh misalnya karena oh aku mah seneng banget nih sama bunga ini, ternyata ada yang jeleknya dari observasi yang kalian temukan itu. Nah kalian tidak ditulis hasil observasi yang jeleknya itu. Nah, supaya lulus nih sama gurunya nih, nggak boleh, karena apa yang kalian lihat itu yang kalian tulis. Itu ya, secara objektif global berarti konsumsinya menyeluruh, siapapun boleh membaca teks kalian. Jangan hanya untuk beberapa kelompok misalnya teks ini, enggak. Semuanya harus dibuat teks LHO ini untuk bisa buat semua orang dan universal. Nah lalu kedua, objek yang dibicarakannya apa nih? Tunggal, betul sekali. Jadi nggak boleh kita objek yang kita tulisnya ada 2, ada 3, ada 4 misalnya ya dalam satu teks itu. Nantinya kenapa nggak boleh 2, 3, 4, harus tunggal, harus 1, biar supaya teksnya itu fokus kepada satu, itu ya, nggak melebar dan teksnya nggak terlalu panjang nantinya. Contohnya kalian misalnya bahas tentang buku yang kalian amati, sudah buku saja ya, buku apa judulnya, dipersempit lagi misalnya yang kalian observasi, yang kalian amatinya. Nah ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna ya, jadi nggak boleh misalnya bagian awalnya saja, deskripsinya saja, ke bawahnya enggak ya, secara struktur nggak boleh, harus lengkap. Jadi supaya apa lengkap itu? Supaya orang itu memahami teks kalian secara utuh, tidak setengah-setengah ya, atau si penulisnya juga untuk ketika dibaca buat pembaca tuh utuh informasinya, nggak setengah-setengah, nggak ada multitafsir. Terus 4, ditulis berdasarkan fakta ya, datanya harus berdasarkan fakta yang sudah Bapak disampaikan tadi di awal. Gak boleh datanya itu berdasarkan imaji atau kata orang. Nah itu ya, harus kalian amati teks itu. Pak, kalau misalnya nulisnya gini sih misalnya,
Oh, yang observasinya orang, yang nulisnya saya. Boleh enggak Pak? Boleh. Kalau misalnya seandainya kalian percaya mengobservasi itu jujur, objektif tadi orangnya ya. Nah, jadi dalam membuat teks laporan observasi itu ada dua teknik. Pertama kelompok, ya adik-adik ya. Kelompok tuh misalnya dibagi nih, 3 orang yang bagian observasi, satu orang yang menulis, 2 orang yang mengedit teksnya, gitu ya. Boleh kayak gitu. Nah itu sifatnya kelompok. Nah ada yang persorangan sendiri, gitu ya. Misalnya, jadi kita nulis, nah nulisnya berarti sifatnya sendiri, ya kita nulis ya kita observasi. Boleh juga seperti itu. Nah itu yang lebih bagus. Tapi yang lebih bagus kelompok supaya data itu benar objektif, enggak bersifat subjektif. Karena setiap manusia kalau sendiri-sendiri biasanya sifatnya subjektif muncul karena tidak ada yang mengoreksi. Lalu kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian. Nah, boleh hasil penelitian itu berarti kita hasil observasi, tidak kata orang gitu ya, tidak katanya gitu. Jadi kita terjun langsung ke lapangan yang kita mau observasi. Apapun objeknya gitu ya. Kalau misalnya mau objeknya sosial ya boleh, berarti kita lihat sosial apa ini yang lagi rame, kita observasi ke sana, kita amati. Nah dari hasil pengamatan kalian tulis. Nanti ada strukturnya ya, kita belum bicara struktur. Tidak mengandung prasangka, nah dugaan atau pemihakan yang menyimpang dan tidak tepat. Nah, jadi yang ke-6 itu kita tidak boleh mengandung prasangka. Prasangka itu jangan-jangan nih. Nah, karena kitanya enggak ke sana. Kitanya enggak observasi. Jangan-jangan kayak gini. Nah, enggak boleh. Karena kalau kita mengandung prasangka nantinya bentuknya fiksi, multitafsir banyak. Nah, karena teks LHO ini adalah termasuk ke karya ilmiah populer yang datanya harus berdasarkan fakta. Itu ya. Terus saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi ada keterkaitan dari teks satu dengan teks yang lainnya. Itu ya yang kalian susun itu. Tidak boleh misalnya susun ini tidak ada sangkut pautnya misalnya di teks itu. Ya kayak tadi yang ganda gitu ya, yang objeknya ganda. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Nah, ini informasi yang biasanya ada di teks LHO. Bisa kalian baca. Ya, ada fakta, ya informasinya nih berdasarkan fakta. Faktanya menunjukkan kebenaran dan sebagainya. Pada intinya adalah di informasi di teks LHO itu isinya tentang fakta objektif. Itu ya, ada kepastian, tidak berdasarkan prasangka atau dugaan atau omongan orang. Lalu selanjutnya interpretasi laporan hasil observasi. Nanti kalian buat skema itu ya, tulis untuk meringkas apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini bisa kalian baca